Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari tugas merencanakan pondasi. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yunita, NPM 01, Ine Lutfia, NPM 02, Nadifa Aprilia, NPM 08, Putri Regilia, NPM 13, Ignalia, NPM 22, Fisya Afifah, NPM 28, Farah Putri, NPM 40, dan Ardelia, NPM 107. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi pondasi. Pondasi adalah struktur terbawah dari sebuah bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban bangunan, baik itu bangunan gedung, jembatan, dan lain-lain ke tanah yang berada di bawahnya. Selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis pondasi dangkal. Yang pertama ada pondasi batu kali yang umumnya memiliki tinggi 60-80 cm dengan lebar bawahnya 60-80 cm. Kemudian ada rolak batu bata, yaitu pondasi yang digunakan untuk menahan beban bangunan. Kemudian ada pondasi plat beton lajur atau telapak, yaitu pondasi yang paling kuat karena seluruhnya terbuat dari beton bertulang. Selanjutnya pondasi sumuran. Pondasi sumuran juga sering disebut dengan silo beton. Diameter beton yang digunakan sekitar 60-80 cm dengan kedalaman 1-2 meter. Kemudian cor beton akan ditambah ke dalamnya dan dicampur dengan batu kali serta diberi besi pada bagian atasnya. Namun, pondasi sumuran tidak banyak digunakan karena membutuhkan banyak adukan beton dan slub yang berukuran besar. Selanjutnya ada pondasi bor mini. Pondasi bor mini cocok digunakan untuk jenis tanah yang buruk seperti tanah bekas rawa. Pondasi ini biasanya digunakan untuk rumah sederhana atau yang bertingkat 2 dengan kedalaman 2-5 meter. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi. Yang pertama ada faktor kekuatan dan stabilitas struktur. Faktor ini menyangkut kemampuan struktur dalam menerima beban kerja, baik beban vertikal maupun beban lateral, akibat gempa bumi serta kestabilitasan struktur di kedua arah. Yang kedua ada faktor ekonomi dan kemudahan implementasi. Berbagai jenis sistem struktur dapat digunakan dalam sebuah bangunan. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan kemudahan pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi sistem struktural yang akan dipilih. Lalu yang ketiga ada faktor kapasitas struktur. Pemilihan sistem struktur juga harus mempertimbangkan kemampuan struktur. Yang keempat ada kondisi tanah pondasi. Kondisi tanah pondasi berkaitan dengan jenis pondasi yang sesuai. Lalu yang kelima ada faktor struktur di atasnya. Kondisi suprastruktur akan sangat mempengaruhi pemilihan jenis pondasi. Lalu yang keenam ada faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sekitar, kondisi tapak proyek termasuk dalam batasan ini, di mana perlu diingat bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu atau membahayakan bangunan dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada faktor dan biaya waktu pengerjaan. Suatu proyek pembangunan akan memperhatikan dengan cermat faktor dan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan. Kami akan merencanakan bangunan kafe terbuka rangka selipim dengan penutup atas yang gelembang dengan pembahan sebagai berikut. Berikut dan gambar denah bangunan kafenya dengan luas 13,5 meter x 22 meter. Lalu gambar tampak depannya terlihat ada gording LLC 150-24,5, balok nok segelombang, kuda-kuda 125 x 60 6,68. Lalu ada tampak samping kanan terlihat kolom WF 155,7 dan seng gelombang dan noknya. Lalu tampak belakang terlihat gording LLC, seng gelombang, kuda-kuda dan nok.
tampak samping kiri terlihat seng gelombang NOK dan kolom WF 155.7. Gambar potongan AA terlihat pondasi footplate dengan kolom WF 155.7, profil coding LLC 150/24,5, seng gelombang, kuda-kuda WF, dan balok NOK. Lalu potongan PP-nya terlihat coding LLC 150/24,5, penggantung cording diameter 8 mili, kuda-kuda WF 125/60/68, ikatan angin 16 mili dengan skala 1:200. Selanjutnya untuk perhitungan pembebanan, yang pertama ada beban kuda-kuda. Untuk di beban kuda-kuda, yang pertama ada beban mati atau disebut dengan GD. Berat atap dari jarak miring gording dikali berat seng. Jarak miring gording sendiri 1,89 meter dan berat sengnya 2,73 dan dihasilkan 5,16 kg per meter. Untuk berat profil gordingnya 7,43 kg per meter dan dijumlahkan dengan hasil 12,59 kg per meter. Dan ada berat pengikat 10% dari penjumlahan berat atap dan berat profil gording yang dihasilkan 1,259 kg per meter. Untuk ID-nya dihasilkan 138,49 Newton per meter. Untuk PD-nya, ID dikali jarak kuda-kuda dan dihasilkan 623,2 Newton. Next. Untuk selanjutnya ada beban hidup atau disebut dengan KL. Untuk KL sendiri, KL dikali jarak datar gording dan dihasilkan 366 Newton per meter dan PL-nya KL dikali jarak kuda-kuda dan dihasilkan 1647 Newton. Dan selanjutnya ada perhitungan beban angin di kuda-kuda. Untuk tekanan anginnya sendiri sebesar 40 kg per meter persegi dikarenakan dekat dari pantai. Dan untuk PW-nya, tekanan angin dikali jarak kuda-kuda dikali jarak miring gording dengan dihasilkan 3.402 Newton. Dan PU di perhitungan beban kuda-kuda terdiri dari 1,2 PD ditambah 1 PW ditambah PL dan dihasilkan 5.087,64 Newton. Selanjutnya ada beban balok. Yang pertama yaitu beban mati. Jarak miring gording dikali berat seng sama dengan 1,89 dikali 2,73 dengan hasil 5,16 kg per meter. Dengan berat profil balok 21,1 kg per meter lalu dijumlahkan menjadi 26,17 kg per meter dan jadikan Newton menjadi 261,77 Newton per meter. Lalu PD sama dengan GD kali jarak kuda-kuda sama dengan 261,7 kali 6 dengan hasil 1.570,2 Newton. Lalu ada beban hidup GL. Beban hidup terbagi rata akibat air hujan. GL sama dengan GL kali jarak datar gording sama dengan 20 kali 1,83 dengan hasil 336,6 kg per meter. Lalu jadikan Newton menjadi 366 Newton per meter. Lalu PL sama dengan GL kali jarak kuda-kuda dengan 366 kali 4,5 dengan hasil 1647 Newton. Lalu beban per faktor PU sama dengan 1,2 PD tambah 1,6 PL dengan hasil 4.519,44 Newton.
Lalu beban kolom direncanakan kolom menggunakan profil WF 100 x 50 x 5 x 7 mm. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan sak 2000, didapatkan hasil Pmax sama dengan 31.210,31 Newton. Untuk selanjutnya beban SUF direncanakan SUF dengan ukuran 0,3 meter kali 0,3 meter, sehingga untuk pembebanannya luas kali gamma beton, yaitu didapatkan hasil 2160 Newton. Selanjutnya untuk P totalnya dari semua beban kita jumlahkan, didapatkan hasil 43 kN. Selanjutnya, untuk perencanaan fondasi telapak dengan data perencanaan tanah didapatkan dari tugas akhir salah satu mahasiswa Undip di daerah Menganti Wagon. Untuk data perencanaan tanahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudut geser tanah didapatkan 14,1 derajat. Koefisiennya 11,7 kN per meter persegi. Untuk kedalamannya DF sama dengan direncanakan 2,3 meter. Gamma satnya didapatkan dari data 17,033 kN per meter kubik. Untuk gamma W didapatkan 10 kN per meter kubik. Untuk gamma aksen yaitu gamma sat kurangi gamma W, sehingga didapatkan hasil 7,033 kN per meter kubik. Mu 0,35 dan ES-nya atau modulus Young sama dengan 2.500 kN per meter persegi. Untuk gamma beton sendiri 24 kN per meter persegi. Untuk beban aksial P tadi didapatkan 43 kN. Liquid limitnya 60,40, EO-nya 0,99, dan tebal plat fondasi kita rencanakan 0,3 meter. Kita gunakan safety faktornya 3. Selanjutnya, gambarnya terlihat di sini. Untuk beban aksialnya P sama dengan 43 kN dengan kedalaman 2,3 meter dengan tebal plat 0,3 meter. Ini direncanakan pada tanah lempung. Dan kita rencanakan lebar pondasinya yaitu 2 kali 2 meter. Di sini kita trial and error dengan lebar pondasi 2 meter. Diketahui tadi sudut gesernya 14,1 derajat lebih kecil dari 28 derajat, sehingga kondisi ini disebut kondisi local shear failure. Untuk rumus Q kita pakai rumus Terzaghi yaitu 1,3 C aksen kali NC ditambah DF kali gamma aksen kali NT ditambah 0,4 gamma aksen kali B kali N gamma. Ini kita gunakan C aksen dan gamma aksen karena kondisi local shear failure dan pada kondisi MAT di atas, pada kondisi MAT di permukaan tanah karena termasuk tanah lempung. Jadi di sini kita dapatkan interpolasi tabel Terzaghi dengan sudut geser 14,1 derajat, kondisi local shear failure, NC didapatkan 9,394, NP didapatkan 2,556, dan N gamma didapatkan 0,2828. Sehingga kita masukkan ke ultimate-nya, di mana C aksen tadi 2/3 kali C didapatkan 7,8 kN per meter persegi. Sehingga Q ultimate-nya didapatkan 141,2606 kN per meter persegi. Untuk Q all-nya yaitu Q ultimate dibagi 1 faktor. Didapatkan 47,087 kN per meter persegi.
Kemudian menghitung beban yang terjadi pada pondasi tersebut. P sama dengan 43 kN. Beban merata di atas pondasi Q total Q plat pondasi sama dengan 0,3 kali 24 sama dengan 7,2 kN per meter persegi. Q tanah sama dengan 2,3 dikurang 0,3 dikali 11,1 sama dengan 22, kN per meter persegi. Total sama dengan 7,2 ditambah 22,2 sama dengan 29,4 kN per meter persegi. Kemudian menghitung lebar ukuran plat fondasi. Sigma sama dengan P per A ditambah Q total sama dengan P43 dibagi 2,0 kuadrat ditambah 29,4 kN per meter persegi. Sigma sama dengan 40,15 kN per meter persegi. PA lebih besar daripada sigmanya. PA 47,087 kN per meter persegi. Sigma max sama dengan 40,15 kN per meter persegi. Jadi ukuran fondasi memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu menghitung penurunan. Untuk penurunan segera atau SI, yang pertama untuk CF atau faktor pengaruh, rumusnya yaitu L per B. Untuk L-nya 2 dan untuk B-nya 2, jadi untuk CF-nya diperoleh 1. Untuk SI-nya rumusnya yaitu Q dikalikan dengan B dikalikan dengan 1 dikurangi mu kuadrat dikalikan dengan CF atau faktor pengaruh per ES. Untuk Q atau beban terbagi ratanya 29,4, untuk B-nya lebar fondasi 2, untuk mu kuadratnya 0,35 kuadrat dan untuk CF-nya 1, untuk ES-nya atau modulus Young-nya 2500. Jadi untuk SI diperoleh 0,02064 meter dan dijadikan milimeter menjadi 20,64 milimeter. Selanjutnya penurunan akibat konsolidasi primer atau SC. Yang pertama mencari CC terlebih dahulu, rumusnya yaitu 0,009 dikalikan LL min 10. Jadi untuk CC diperoleh 0,454. Kemudian untuk tegangan awalnya, rumusnya yaitu gamma aksen dikalikan GF ditambah gamma aksen dikali 4 ditambah gamma sat dikurangi gamma W dikalikan 4. Untuk gamma aksennya diperoleh 7,033, untuk GF atau kedalamannya 2,3, kemudian gamma satnya 17,033 dan untuk gamma W-nya 10. Dan untuk tegangan awal diperoleh hasil 72,44. Selanjutnya SC. SC ini rumusnya yaitu CC dikalikan HC per 1 plus EO dikalikan log tegangan awal ditambah delta tegangan per tegangan awal. Untuk CC-nya atau compression index-nya diperoleh hasil 0,454, untuk EO-nya 0,99, kemudian untuk tegangan awalnya 72,44, dan untuk delta tegangannya atau delta maksimumnya 40,15, dan untuk SC-nya sendiri diperoleh 0,0136 meter atau dijadikan milimeter menjadi 13,6 mm. Untuk S totalnya yaitu S1 ditambahkan SC sama dengan 20,64 ditambah 13,6, hasilnya yaitu 34,24 mm.
Kesimpulannya yaitu perencanaan fondasi yang digunakan untuk bangunan kafe terbuka rangka baja solid beam berbentuk segi 4 dengan dimensi 2 meter dikali 2 meter dan kedalamannya yaitu 2,3 meter pada jenis tanah lempung serta MAT berada di permukaan tanah memiliki penurunan total sebesar 34,24 mm sehingga perencanaan fondasi tersebut dapat diterapkan di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.